Shalom. Salam kasih Kristus Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada saat ini, tidak mengurangi sukacita Natal kita, walaupun tetap tidak dapat bertatap muka secara langsung. Hari ini Jumat 18 Desember 2020, ibadah perayaan Natal Guru Karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya dengan tema Allah selalu menepati janjinya. Dengan penuh sukacita menyambut datanya Juru Selamat bagi saya, saudara, dan kita semua akan dimulai. Mari mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Juru Selamat yang hidup. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh melangsungkan perayaan ibadah Natal Guru dan Karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Kita pujikan pujian, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. mari katakan dipuji, ditinggikan Engkau Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin, amin, amin. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya yang mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengah kamu. Mari kita pujikan pujian, selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kaum pria, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. bait yang ketiga kaum perempuan. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Bersama-sama bait yang pertama. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Salam, salam. Salam, salam. Puji nama Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Kita mau memeriahkan kelahiran Sang Juru Selamat, sebab Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kita semua. Dia Raja di atas segala raja. Kepada seluruh Bapak Ibu Guru diundang untuk berdiri. Kita mau bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami,
Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus aman kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. 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 Puji nama Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin mengenal Dia yang benar. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau adalah menara perlindungan kami. Engkau tempat penghiburan bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau menara perlindungan kami Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, Temukan kasih Bapa. temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Kami mau temukan kasih-Mu Bapa. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Kami mau mendengar jawab-Mu Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar semua. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Dia sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Dia Tuhan yang teramat indah. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan kami Tuhan. menara perlindungan. Engkau sumber kuat kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Dia Yesus sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Dia Allah yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kepada hambanya dipersilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, atas kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami, sampai pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan di hari ini kami dapat bersama-sama dengan seluruh guru dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus untuk merayakan hari Natal bagi sekolah kami. Kami percaya Tuhan, di dalam tahun yang sudah Tuhan berikan kepada kami ada begitu banyak hal yang baik, yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan selalu terus-menerus kepada sekolah kami. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hati dan pikiran kami untuk membuka mata dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang baik ini dan menguatkan kami dan mendorong kami terus-menerus untuk dapat melayani Tuhan sesuai dengan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur pada hari ini di pagi yang indah kita dapat merayakan hari Natal. Meskipun Bapak Ibu kita tahu dalam kondisi pandemi yang ada, kita tidak bisa bertemu tatap muka ya di gereja, sungguh sesuatu yang sangat kita rindukan sampai hari ini. Tetapi dimanapun kita berada sekarang, saya percaya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk tetap mendengarkan sebagian dari firman-Nya dan selalu menguatkan kita dengan firman yang kita dengarkan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat salah satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita kupas hari ini di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 45 sampai ayatnya yang ke-55. Sekali lagi, Lukas pasal pertama ayat 45 sampai yang ke-55. Yang sudah menemukan bersama dengan saya katakan yes. Iya. Saya akan bacakan demikian kepada Bapak Ibu sekalian. Bunyinya, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kita akan fokus di ayat yang ke-45 sekali lagi. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil yang kita baca hari ini sungguh indah. Kenapa? Karena kita belajar ada dua tokoh utama yang muncul dalam bagian bacaan kita. Yang pertama bernama Maria dan yang kedua bernama Elizabeth. Dan yang luar biasa indahnya adalah dua wanita ini sama-sama sedang hamil, cuman beda bulannya saja. Sesuatu yang menarik, dan kita akan belajar melihat bagaimana kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada Maria dan Elizabeth, dan bagaimana itu menguatkan kita hari ini di tahun 2020. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat keindahan dari kisah mereka kalau kita melihat secara lebih lengkap dan mendalam. Yang pertama adalah tentang seorang wanita muda yang bernama Maria. Maria ini adalah wanita yang masih muda dan pada saat itu diperkirakan usianya di bawah 15 tahun ya, kurang lebih di bawah 15 tahun. Dan pada saat yang sama wanita muda ini hamil tanpa seorang suami. Hamil tanpa seorang suami. Meskipun Yusuf memang adalah suami Maria, tapi dia bukan bapak dari bayi yang dikandung oleh Maria saat itu, yang bernama Yesus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di masa sekarang tahun 2020 ya, seorang wanita muda hamil tanpa seorang suami itu biasanya cuman malu saja. Paling yang malu cuman keluarganya, orang-orang yang kenal gitu ya. Tetapi selanjutnya apa? Hidup akan berjalan begitu saja. Hidup akan berlanjut dengan baik-baik saja bagi mereka, bagi ibu dan calon bayi tersebut baik-baik saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu berbeda. Kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu di masa Maria, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang wanita muda hamil tanpa suami, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya jadi aib bagi keluarganya, tetapi juga bagi komunitasnya. Dan yang pasti kemungkinan besar dia akan diusir dari komunitasnya. Bahkan kadang-kadang pun dia akan menghadapi namanya dirajam batu sampai mati Bapak Ibu. Di masa tersebut seorang wanita muda hamil tanpa suami beresiko kematian. Dan Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, seorang wanita muda hamil tanpa suami yaitu Maria. Ketika dia siap dan dia berkata di dalam pasal yang pertama Bapak Ibu ya, di dalam pasal yang pertama Lukas ayat yang ke-38 dia berkata demikian, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu, pada waktu Maria berkata demikian, dia berkata jadilah padaku menurut kehendak Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, aku hamba Tuhan, aku taat. Pada waktu dia menerima ketaatan itu, dia siap melakukan, dia punya risiko yang sangat besar yaitu kematian. Risiko yang dihadapi adalah kematian. Yang kedua, wanita yang kedua bernama Elizabeth. Dia sudah bersuami dan pasti dia tidak akan dirajam mati Bapak Ibu ya, dia tidak akan diusir. Tetapi konteksnya, situasinya cukup sulit bagi Elizabeth. Kenapa? Karena usianya sudah 60 tahun ke atas. Nah, kenapa Bapak Ibu seorang wanita tua yang sudah hamil di masa tersebut, dia berusia 60 tahun ke atas, hamil di kurang lebih 6 bulan, itu beresiko bagi dia. Saya pernah bertanya demikian kepada rekan dokter ya. Kenapa saya tanya demikian? Karena itu ada hubungannya dengan kehidupan saya dan keluarga saya ya. Saya tanya begini, dok, kalau seorang wanita tua yang sudah berusia lanjut gitu ya, kalau dia hamil kenapa beresiko? Dokternya bilang demikian, kalau orang sudah tua secara fisik itu sudah menurun. Fisiknya sudah menurun, kesehatan sudah menurun, otot-otot di dalam tubuhnya sudah melemah, sudah tidak terlalu kuat seperti yang masih muda. Jadi pada waktu dia hamil, ini sangat beresiko besar bagi bayinya dan bagi mamanya. Apalagi kalau melakukan proses melahirkan yang alami, itu sangat sulit. Dan resikonya besar, salah satu pasti mati, kemungkinan besar. Resikonya sangat besar. Kemudian saya tanya, lah kalau melakukan proses operasi sesar bagaimana? Sama saja. Kalau kondisi kita sudah tua, secara fisik kita sudah lemah, termasuk juga jantung. Nah, salah satu dari kesuksesan keberhasilan operasi adalah jantungnya harus sehat, harus kuat. Nah, kalau sudah tua, jantung itu lemah. Nah, kalau dilakukan operasi, ada kemungkinan besar sang ibu itu tidak bangun lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Maria, pada waktu Elizabeth menerima kehendak Tuhan dan taat untuk mengandung seorang anak yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga dari Zakaria dan Elizabeth, dia punya resiko yang sama, yaitu adalah resikonya kematian. Nah Bapak Ibu, sampai di ini sesuatu yang menarik. Mengapa Maria dan Elizabeth mau menghadapi resiko kematian tersebut? Karena mereka tahu bahwa itu berbahaya. Untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk taat sama Tuhan itu berbahaya. Tetapi kenapa kedua wanita ini tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka? Nah, saya mencoba menafsirkan aja Bapak Ibu ya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Tetapi tafsiran ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Begini, yang pertama tentang keluarga Zakaria dan Elizabeth. Jawaban saya coba merangkai Bapak, menemukan arti nama Zakaria. Zakaria ini ternyata berasal dari bahasa Ibrani Zakaria yang berarti mengingat. Kemudian Elizabeth berasal dari dua suku kata Ibrani, Eli dan Sabat, yang berarti janji atau janji Allah. Saya coba merangkumkan saja nama Zakaria dan Elizabeth. Kita akan menemukan artinya bahwa Tuhan mengingat janjinya, Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ketika Elizabeth mengerti bahwa dia sedang hamil 6 bulan dan dia mengerti bahwa dia punya resiko kehilangan nyawanya ketika dia mengandung, dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu Bapak Ibu bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya adalah penggenapan dari janji Allah. Penggenapan dari janji Allah atas apa Bapak Ibu? Kita lihat Lukas pasal yang pertama ayat 13 sampai yang ke-17. Saya tidak akan bacakan secara lengkap. Bapak Ibu bisa baca sendiri Bapak Ibu nanti ya di rumah masing-masing. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-13 saja. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kemudian dikatakan engkau akan bersukacita, bergembira, banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya." Kemudian Bapak Ibu di ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Elizabeth memang mengandung. Tapi pada waktu dia menerima janji Allah itu, dia percaya Bapak Ibu bahwa anak yang bernama Yohanes ini yang sudah dipersiapkan itu bukan sesuatu hal yang biasa. 2 hal. Pertama, penggenapan janji Allah kepada keluarga Zakaria dan Elizabeth yang belum memiliki anak. Ini janji Tuhan yang digenapi dalam keluarga mereka. Tetapi yang lebih daripada itu, yang kedua adalah janji Tuhan yang digenapi bagi orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan Yohanes untuk mendahului Mesias, mempersiapkan jalan bagi sang Mesias, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik, dan untuk mempersiapkan umat Tuhan yang layak bagi sang Mesias. Ini adalah pekerjaan luar biasa. Dan Elizabeth siap menghadapi resiko kematian, karena dia tahu ini adalah penggenapan janji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa besar kita berani Bapak Ibu untuk menjalankan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan meskipun resikonya mati. Kelihatannya jauh ya Bapak Ibu ya. Kita jauh daripada mati Bapak Ibu, hanya untuk menjalankan kehendak Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita masih jauh Bapak Ibu dibandingkan orang-orang Kristen yang ada di China, orang-orang Kristen yang ada di Arab, orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah, orang-orang Kristen yang ada di Afrika. Mereka Bapak Ibu mau ke gereja saja itu taruhannya nyawa Bapak Ibu. Taruhannya nyawa. Ketangkep Bapak Ibu, masukkan penjara, dipukuli, bahkan dibunuh Bapak Ibu. Taruhannya nyawa. Kalau kita di Indonesia kelihatannya kalau ke gereja baik-baik saja ya. Kelihatannya tidak ada orang mengubrak-ngabrik gereja karena kita pergi ke gereja. Apalagi di Surabaya, sangat nyaman, sangat baik. Semua berjalan dengan sangat luar biasa. Resiko untuk menjalankan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan ini belum sampai mati Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, apakah kita siap mengambil resiko, melakukan kehendak Tuhan dan taat pada Tuhan apapun resikonya? Sesuatu yang harus kita lakukan hari ini. Kita harus menjadi contoh Bapak Ibu. Salah satunya dalam masa pandemi. Kita percaya bahwa pemerintah adalah tangannya Tuhan ya bagi orang-orang, khususnya orang-orang Indonesia dan kita orang percaya. Apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui 3 hal ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, saya melihat banyak orang Kristen yang belum menjadi contoh. Saya tidak tahu apakah Anda sama atau saya juga melakukannya, tapi saya berusaha Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi saya mengetahui Bapak Ibu bahwa hidup orang lain itu melalui keselamatan yang saya lakukan. Saya melakukan tindakan tidak menggunakan masker, mungkin saya tidak menjaga jarak, saya khawatir Bapak Ibu, saya membawa virus yang menyebabkan orang juga kena. Karena apa? Keselamatan orang lain juga tanggung jawab saya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, kita sampai sekarang Bapak Ibu, apakah kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan melalui apa yang dikatakan pemerintah? Sudahkah kita bertanggung jawab? Sudahkah kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan kesehatan orang lain, kesehatan diri kita, kesehatan keluarga kita dengan apa? Memperhatikan protokol kesehatan. Saya tidak akan membandingkan itu dengan Habib Rizik atau siapapun itu ya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi urusan saya dengan Tuhan adalah saya berusaha menjaga kesehatan diri saya, keluarga saya, sehingga ketika saya keluar, saya bertemu orang lain, saya tidak menjadi
pembuat virus yang membuat orang lain kena sehingga orang lain dan keluarganya juga dirugikan. Saya harus belajar Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan? Simpel saja Bapak Ibu, menjaga protokol kesehatan. Apakah kita cuek, masa bodoh dengan orang lain? Yang sakit orang lain kok, itu bukan urusan saya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah urusan kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Dan Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik baginya. Yang kedua Bapak Ibu, tentang Maria. Kenapa Maria mau mengikuti kehendak Tuhan dan taat kepada Tuhan? Dan kalau kita melihat untuk siap, untuk dia benar-benar dikuatkan menerima janji Tuhan, itu apa yang dilakukan? Dia melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret ke Yudea. Bapak Ibu, di masa itu tidak ada kendaraan umum yang seperti sekarang, angkot itu ya, motor, Grab dan sebagainya, mobil, pesawat terbang, tidak ada Bapak Ibu. Kemungkinan besar dia naik, kalau tidak jalan kaki Bapak Ibu, naik keledai. Dia menempuh jalan yang cukup jauh untuk sampai ke sana. Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena Maria ingin menyaksikan bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Elisabet. Karena di dalam kasusnya Maria, malaikat juga berkata, sanakmu yaitu Elisabet sekarang sedang mengandung. Nah dia mau tahu bagaimana cara Tuhan menggenapi janjinya kepada Elisabet. Karena dia tahu Elisabet sudah tua, sangat kecil kemungkinan untuk dia bisa hamil. Sangat kecil kemungkinan, tapi dia mau lihat. Dan pada waktu dia pergi dan dia melihat Elisabet, dan saat itulah Maria mengerti bahwa bayi yang ada di dalam rahimnya adalah pemenuhan janji Allah bagi orang Israel. Janji apa Bapak Ibu? Pemenuhan janji Allah bagi bangsa Israel akan seorang penebus dan Mesias. Kedua janji sang juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui kisah Maria dan Elisabet kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kelahiran Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu yang setiap tahun kita rayakan. Bapak Ibu merayakannya di tahun ini dengan kondisi yang sulit bagi kita. Di tahun sebelumnya kita sudah merayakan, mungkin 20 tahun yang lalu kita sudah merayakan, bahkan 30 tahun yang lalu kita sudah merayakan. Tapi saya ingin memberitahu Bapak Ibu, satu pesan penting. Selama 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, pesan Natal yang luar biasa adalah Tuhan selalu menepati janjinya. Sekali lagi Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, pesan Natal bagi saya yang penting hari ini saya sampaikan, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Yesus lahir sebagai penggenapan janji Allah atas keselamatan bagi orang Israel dan bagi kita. Yesus lahir untuk mati bagi kita, menebus dosa kita, melepaskan kita dari kuasa kutuk, kuasa kegelapan, dari hukum dosa untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Semua itu dilakukan karena penggenapan janji Allah kepada manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini Anda dan saya, Bapak Ibu dan saya sudah menerima keselamatan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima keselamatan daripada Allah yang luar biasa. Itu karena Dia sudah menggenapi janjinya. Dan itu lebih daripada segala sesuatu yang sudah kita terima. Segala berkat yang sudah kita terima, baik itu keluarga kita, baik itu harta, pekerjaan kita, investasi kita, uang kita, apapun itu, tidak ada yang melebihi janji Tuhan yang sudah digenapi dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Anda dan saya hari ini bisa bersyukur. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira. Kenapa Bapak Ibu? Bahkan kita bisa bernyanyi dan bersyukur karena keselamatan itu sudah diberikan kepada Anda dan saya melalui Yesus Kristus yang sudah digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita menerima keselamatan itu lebih besar dari segala sesuatu. Jangan Bapak Ibu khawatir, jangan Bapak Ibu ragu, jangan Bapak Ibu kecewa kalau tahun ini berkat yang Anda terima dan yang saya terima jauh dibandingkan tahun yang lalu. Gak usah khawatir Bapak Ibu, ingatlah tahun 2020 ini kita sudah diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan. Diingat sekali lagi Bapak Ibu, itu janji Allah yang diberikan dan sudah digenapi dalam hidup kita. Memang kenyataan hidup di tahun ini tidak mudah. Di tahun yang akan datang 2021 tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Tidak ada yang tahu. Karena kita sama seperti 2 tahun yang lalu atau di bulan Januari tahun yang lalu, kita tidak pernah berpikir bahwa kehidupan akan berubah luar biasa.
Di tahun 2021 apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Itu suatu yang gelap, masa depan yang tidak dapat kita pahami. Tetapi Bapak Ibu, dalam segala sesuatu ini marilah kita tetap percaya dan berharap kepada Allah, sumber sukacita, sumber pengharapan, dan yang selalu menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Allah Immanuel itu selalu beserta dengan kita. Hari ini Bapak Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Anda sudah menerima janji yang luar biasa besar, keselamatan. Kalau keselamatan sudah diberikan, masa Bapak Ibu dia tidak memperhatikan kehidupan Anda. Dia tidak memperhatikan kesehatan Anda. Dia tidak memperhatikan kebutuhan Anda. Dia tidak memperhatikan pergumulan Anda. Tidak mungkin. Saya percaya dia pasti bersama dengan kita. Dia bersama dengan sekolah kita juga di tahun yang akan datang. Dia bersama dengan keluarga Bapak Ibu. Dia bersama dengan kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Janji Allah sudah digenapi. Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan kepada kami. Di hari Natal ini kami diingatkan kembali bahwa Allah selalu menepati janjinya. Allah selalu menggenapi janjinya. Keselamatan yang sudah kami terima, kami bersyukur, berterima kasih, menyanyikan, memuji Tuhan, kami bersuka cita. Bahkan kami kadang-kadang lupa Tuhan bahwa berkat yang luar biasa itu sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami diingatkan kembali bahwa Allah selalu menepati janjinya dalam kehidupan orang-orang percaya. Apapun janji Tuhan dalam kehidupan kami, hari ini, tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan akan bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita, Immanuel. Percayalah kepada Dia, Dia tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah di hari Natal ini, di perayaan Natal ini, kami terus-menerus berpegang kepada janji Tuhan yang selalu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami secara pribadi, Engkau yang sudah hadir bersama dengan kami. Amin. Firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Bapak, Ibu Guru diundang untuk berdiri. Bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad yang ada di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mempersembahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita mau pujikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan,
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Dia Allah yang memelihara setiap kita. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Allah akan memelihara kehidupan kita. Selamanya. Selamanya Dia akan menepati janji-janjinya. Selamanya. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini kami telah memberikan persembahan bagi Tuhan. Seberapa besar yang kami persembahkan bagi Tuhan, biar itu semua memuliakan nama Tuhan. Dan juga sebagai tanda syukur kami ke hadapan Tuhan atas berkat dan rahmat Tuhan atas hidup kami. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan mengelola persembahan. Kiranya Tuhan sertai dan menolong, memberikan hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri peribadahan kita. Saya mau mengundang setiap kita untuk memujikan pujian. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, sebab Dia Raja telah lahir di tengah-tengah kita. Kita mau kabarkan berita sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baik, yang kedua kaum pria. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baik, yang ketiga kaum perempuan.
hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bersama-sama hai siarkan di gunung. Bait yang pertama. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Kita akan menutup peribadahan kita mau pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Siapkan hatimu, mari kita menerima kasih dan kemurahan daripadanya. Kiranya Kristus surya kebenaran yang datang dengan pemulihan pada sayapnya, memenuhimu dengan sukacita dan damai sejahtera melampaui segala akal. Berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa dan Roh Kudus diam beserta denganmu hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus semua. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore. selamat malam. Saya Mr. Dio. Saya Miss Itin. Kami Dari dari tadi. Ya, Mister, ada apa nih? Apa Makan itu? sate pakai gulai. cakep. Yuk, oke, mari kita mulai. Pakainya santan kara, biar enak itu pakai kuah. Ini acara yang mimpin gua. Loh. Cakep. Nah, masa Miss
Itin sendiri, gua dong yang harus memimpin. Kenapa? Gua kan ketua. Oke deh, enaknya gimana? Kalau gitu, Kita berdua berdua. aja. Iya, iya. Oke, perayaan tahun ini memang terasa berbeda ya Mister ya. Ya, tapi juru selamat kita tetap sama. Asik. Amin. Yes. Oke, Mister, sebelum mulai nih, aku mau tanya, punya Iya, wish nggak boleh. sih di tahun 2020 yang belum terrealisasi sama Mister? Apa ya, Miss ya? Sebenarnya ada sih, Miss. Apa itu? Gini, tahun ini rencananya Mr. Tio pinginnya tunangan, Miss. Tapi karena ada corona nih ditunda dulu. Oh gitu. Ya, buat kamu, ya kamu sayangnya di rumah sana. Ingat, sarangi. Oke deh. Itu. Kalau Miss aku? Itin Aku gimana? Aku satu tingkat di atas Mister sebenarnya. Ada rencana menikah nih, tapi kembali lagi ada corona. Iya. Jadi akhirnya kita harus putus. Oh. Hah? Putusin tanggal secepatnya. Amin. Oke, Mister, walaupun rencana kita di Iya. tahun ini ada yang belum terrealisasi, mari kita sama-sama berdoa dan minta hikmat Tuhan untuk pimpin kita sama-sama bisa merealisasikannya di tahun depan. Amin. Oke. Janji dan harapan kita kepada Tuhan, ya dan amin. Nah, ini sepertinya selalu jadi gaya hidup kita. Bagi kita semua guru, karyawan memuji dan menyembah Allah. Wow, tentunya ya. Setiap unit nih mau mempersembahkan ucapan syukur bagi juru selamat yang telah lahir. Betul, Miss. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Pelaksana Bapak Andi Ongko Wijoyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, guru, dan karyawan yang kami cintai dan kami hormati. Sengaja ya untuk kata sambutan hari ini saya membawa masker supaya momen ini bisa diingat ya oleh kita semua sampai kapanpun juga. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, tahun 2020 ini mungkin menjadi tahun yang sangat berat buat sebagian besar dari kita, di mana mendadak tiba-tiba semuanya menjadi sangat sulit, mendadak semuanya menjadi berubah, ya, berubah total hanya dalam beberapa waktu. Ya, tahun ini saya nggak berani bilang menjadi tahun yang wah kok cepat ya Natal lagi gitu ya. Tapi ini mungkin tahun yang Bapak Ibu semua bisa merasakan gitu ya, hari demi hari. Nah, dan banyak juga kehilangan, banyak kesusahan yang Bapak Ibu rasakan. Tapi puji Tuhan, puji syukur kita semua hari ini bisa melewati tahun ini. Kita kembali bisa menyambut Natal di tahun 2020 ini. Walaupun dengan perayaan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya yang mungkin pernah Bapak Ibu alami, yaitu perayaan lewat media sosial. Perayaan saya enggak tahu ini nanti lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu ya. Tapi ini perayaan yang sangat berbeda. Mungkin bagi Bapak Ibu yang biasanya waduh Natal gini lagi, tahun ini doa Bapak Ibu terkabul gitu ya. Ini Natal yang paling berbeda yang kita semua alami dengan perayaan yang paling berbeda. Tapi puji Tuhan, dengan adanya Natal ini kita kembali diingatkan bahwa telah lahir harapan gitu ya. Dengan lahirnya Tuhan Yesus, lahirlah harapan kita. Di kondisi sesulit apapun kita, di kondisi yang sesusah apapun, harapan selalu ada. Pengharapan selalu harus Bapak Ibu jaga gitu ya, supaya kita boleh tetap semangat dalam segala pelayanan kita, baik di keluarga, di gereja maupun di sekolah Kalam Kudus ini. Ya, saya mengucapkan Bapak Ibu selamat Natal
dan selamat menyambut tahun baru 2021. Saya mewakili BP terus mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk selalu sehat, semangat, penuh pengharapan. Dan saya juga mewakili BP untuk terus berdoa buat sekolah ini supaya Tuhan boleh terus pakai menjadi ladang pelayanan untuk mencari jiwa-jiwa baru supaya kita bisa bawa kepada Tuhan. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Andi. Ya, pesannya agar terus semangat dan tetap bersuka cita buat kita semua di dalam segala situasi. Oke, Miss, langsung saja Oke. Apa kita nih? tampilkan Kita unit tampilkan SD. Loh. unit SD. Iya, SD, Miss. Oh gitu. Berarti ini rekan kerjanya Mr. Tio ya? Iya. Gimana selama pandemi nih ngajarnya? Miss panggil aja, panggil. Tetap semangat. Oh, Terserah, nggak mau. malu Oke nih, deh, karena nggak mau Miss tanya. ditanya-tanya. Miss Istitin aja panggil Kak. Panggil dulu, Miss Oke, Istitin. langsung aja kita sambut perform dari unit SD.
baik kita memuji Tuhan. Kita bersukacita memuji Tuhan. Oke, kalau gitu Ya, mari kita nyanyi memuji saja Tuhan kalau sama-sama dengan hati yang bersyukur. Oke. Kasih tepuk tangan Mister. Iya, tepuk tangan buat SD. Terima kasih. Lucu nggak, Miss? Lucu banget. Emang saya tuh lucu, Miss. Lucu, Oke, lucu oke, gitu lah. oke. Gitu. Kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Terima kasih buat seluruh guru-guru dari unit SD. Nah, kali ini ada unit di mana Bapak Ibu guru mengajar murid-murid kita yang dalam proses tumbuh kembang di masa remaja. Betul. Nggak usah pakai lama-lama ya Mister ya. Langsung aja dari unit SMP persembahan pujian Natal Kasih Terindah. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Selamatkan setiap dosa.
Kami keluarga besar SMP Kristen Kalam Kudus mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Nah, gitu tadi ya. Kok aku jadi ikutan nyanyi? Itu tadi lagunya. Jadi Coba ikutan Miss, bareng-bareng nyanyi. kita Miss. Tuhan beserta kita, Immanuel. Asik juga Miss. Asik. Iya, asik. Kasih tepuk tangan Oke, dong tepuk untuk tangan buat guru-guru unit dari unit SMP. Iya. Oke, terima Berikutnya. kasih ya Bapak Ibu guru dari SMP. Tetap terus semangat mengajar anak-anak oke. ya, walaupun di masa-masa sulit sekalipun. Oke, Yes. Berikutnya, Lanjut nih, Miss. dari mana, Mister? Lanjut saja ya. Berikutnya yaitu unit yang paling bungsu dari semua unit. Ya siapa yo? Energik dan ceria setiap harinya. Nggak usah lama-lama, yuk kita sambut KBTK dengan penampilan katanya pip pip pip, jangan di skip. Kalau di skip gimana Miss? Ya kita pipip-pipip. Oke. Langsung aja. Iya, langsung saja. Pipip-pipip, jangan di skip. Jangan di skip. Jangan di skip. Jangan di skip. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. And bring it right here.
Oh, ternyata pip 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 jangan di skip itu adalah dance yang All I Want for Christmas ya, Miss. Keren. Keren banget, Miss. Kira-kira berapa lama, Miss, belajar? Baru kemarin sih. Kemarin aja. Oh, Agak songong dikit ya, baru kemarin. lagi. Ya, Oke. Wah, mantap. Ternyata All I Want for Christmas is You itu Natal yang kuingin adalah murid-murid, guru-guru dan semua karyawan tanpa ada sekat biar tetap melekat walaupun si corona mendekati. Iya. Keren nih. Oh ya, cakep Mister. Mungkin dance tadi itu apa sih sebenarnya yang kita inginin dari semua yang terjadi gitu ya? Pastinya satu pribadi Kristus ya kan? Dan keinginan kita deket ini adalah bisa terus cepet-cepet nih bertatap muka sama anak-anak kayak gitu. Nah, nggak usah lama-lama deh kita ngobrol lagi ya. Ini katanya ada penampilan dari unit yang super sibuk banget. Katanya di kantor depan paling sibuk nih, katanya di kantor paling depan. Unit mana ya? Sibuk banget ya, Mister ya? Maksudnya sibuk banget ya? Iya. Dari internet. Jadi unit yayasan akan apa ya? Coba. Tidak perlu tebak-tebakan lagi, Miss. Langsung saja Bapak Ibu di rumah tepuk tangan dulu. Kasih buat tepuk tangan dulu. Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Oke. Kakak itu capek, Dek. Setiap hari kerja berat. Bos di kantor marah melulu. Dokumen kantor ada yang hilang. Loh Romo, kok saya gitu kayaknya? Kayaknya Romo ada masalah ya? Kok wajahnya pucat gitu, nggak kayak biasanya? Dok, Romo dipecat. Hah? Kenapa Romo? Romo ada masalah? Apa ada proyek yang gagal? Jadi masa pandemi ini perusahaan bangkrut, banyak karyawan yang dirumahkan. Mama, Sari akan lebih sering ambil cabang dari kantor aja, Mama, biar kita nggak kesulitan keuangan. Adik, biar tetap fokus kuliah. Sayang loh, Romo tinggal satu tahun. Rocky, nanti gue, Rocky, nanti sore nih. Aduh Rocky, kesayangan Eyang, gue nanti yo. Aduh Rocky. Nanti kutanyakan tetangga sebelah ya. Nanti Sari masukkan ke radio SS ya, Eyang, biar cepat ketemunya. Yo wis lah. Sing ilang ben ilang. Mengko sing anyar bakal teko maneh. Loh, emang kita mau kedatangan tamu toh ya? Iya lho. Pak Gito kuwi lho sing saka desa bakal mrene nggawa pisang lan kelinci gawe peliharaan Eyang. Ya, sekaligus digawe hadiah Natal Eyang. Soalnya kelinci wis ilang. Ada gitu yang dari desa itu, Eyang, yang Iya. usaha datanya kita di sana. Yo. Pak Gito sing saka desa kuwi arepe mastekno pindah kantor developer Eyang ke kota ini. Dari desa mau dipindah di kota ini. Karena lahan tidur di desa itu sudah tidak ada lagi untuk perumahan. Jadi Kantornya mau pindah ke rumah kita.
Iya. Kenapa? Apa kowe keberatan? Ora setuju ambek rencana eyang iki? Oh tidak Romo, saya tambah senang karena hari ini saya sudah dipecat. Nah, kalau di rumah ada kantor baru, nah saya masih bisa beraktivitas. Nah, saya akan membantu developer Romo semakin berkembang. Loh, ya memang kamu le sing Romo rencanakan untuk mimpin perusahaan ini. Sudah waktunya kamu itu jadi pemimpin di kantor ini. Eyang, Sari boleh bantu Romo menjalankan perusahaan. Loh, saya iya Tondo. Memang Eyang ini sudah merencanakan kue-kue Eyang jadikan nanti bagian administrasi yang diberi tanggung jawab ngurusi semua administrasinya kantor, ya. Karena Eyang kan tahu kamu itu lulusan dari teknik sipil, jadi kan cocok. Kamu juga sudah punya pengalaman banyak dengan para kontraktor, ya. Terus, nah ini satunya, tujuh yang satunya ini yang paling cerewet. Nah, kamu cocoknya yang jadikan sebagai marketing. Nah, mau ya jadi marketing ya? Cocok ini dengan gerimis kamu. Ya. Loh, Tuhan itu memang baik. Segala pergumulan yang kita hadapi, Tuhan selalu menyediakan jalan keluarnya. Sediko dawuh Romo ya. Yang kamu. Kita itu harus memiliki rasa syukur. Betapapun rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluarnya. Kita harus siap menderita mengikut karena Gusti Yesus. Siap, Eyang. Sebab ada tertulis dalam segala hal kami ditindak, Namun tidak terjepit, habis akal, Namun tidak putus asa. kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dibebaskan, namun tidak binasa. Ilang siji mas, liyane bakal teko. Mulane yo mas,
Gusti Yesus kang maha kuasa. Ayo padha diadepi saking panggoda. Layan kekuatane Gusti Yesus kang maha kuasa. Layan kekuatane Gusti Yesus kang maha kuasa. Oke, gimana Mister penampilan tadi dari yayasan? Sangat-sangat top Marco top good Marso good pokoknya Siapa itu sutradaranya ya? Karena Siapa ini itu sutradaranya? menjunjung tinggi adat Jawa. Oh gitu. Judul lagunya aja urip nang donya kebak panggoda. Artinya Oh, boten ngertos di Mister. dunia ini banyak cobaan. Apa artinya Mister? Itu di dunia ini banyak cobaan. Oh, nggih. Nah, terus dramanya wah keren. Dramanya tadi walaupun tertindas tidak terjepit. Pipit tidak jangan terjepit. Iya. Loh, firman Tuhannya dengar minimis ya. Iya. Ujian-ujian yang dihadapi orang percaya. Tetapi orang percaya tidak menyerah dan tetap berharap kepada Tuhan gitu, Iya. Miss. Tidak terjepit dan tidak ditinggalkan. Iya. Asal kita percaya saja dengan iman kepada Kristus Yesus yang telah lahir untuk kita, Mister. Ya, oke. Kali ini sulung sekolah Kristen tadi ya, Kalam Kudus Surabaya, rekan-rekan ini yang mendidik murid-murid kita mulai beranjak dewasa. Namun semangatnya juga sama kayak murid-muridnya. Wah, semangat Tetap muda. muda. Iya, langsung saja Miss, kita sambut unit SMA. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap.
berhenti. Yesus puas Yesus puas Udah, aku udah dinyanyiin sama unit SMA. Asik loh, bisa bikin hati adem, ayem, damai gitu nih. Oke, Mister, terima kasih ya buat guru-guru dari unit SMA. Mister, udah semua belum sih yang tampil atau masih ada yang kurang? Boleh nggak diabsen? Coba absen dulu ya, Miss Absen ya. dulu. KBTK udah, SD udah, SMP udah, SMA udah, yayasan udah semua nih, Miss. Kamu tadi udah belum sendiri? Jangan bercanda aja ya, Miss. Dari tadi kita kan diri di sini. Terus kita ngapain? Berarti kan kita juga tampil juga. Oke. Rasanya udah semua berarti Mister ya? Udah, ya. Ya, jadi kita udah di akhir acara ibadah dan perayaan Natal Guru Karyawan Kalam Kudus Surabaya tahun 2020-2021. Tapi nggak apa-apa ya, nggak perlu sedih ya. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam perayaan ini. Kami bersyukur acara dari awal sampai akhir kita lalui bersama Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sampai ketemu tahun depan. Pohon cemara, pohon bonsai. Cakep. Ini acara sudah selesai. Stay blessed at home. Saya Mr. Tio. Saya Miss Itin. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.